Saudara Paul Chin dan kawan-kawan, terima kasih untuk puji-pujiannya yang menguatkan iman kita, mempersiapkan kita belajar firman Tuhan. Juga untuk Ci Sylvia So yang memainkan piano solo Amazing Grace, mengingatkan kita anugerah Tuhan yang maha besar dalam hidup kita. Kalau kita ada sebagaimana kita hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Melalui puji-pujian jiwa kami disegarkan, dikuatkan, dan iman kami diteguhkan. Juga melalui instrumental kami dipersiapkan untuk menerima firman Tuhan. Ya Tuhan, jadikanlah hati kami seperti tanah yang subur, dan pakailah hamba-Mu yang lemah, terbatas, dan hina-dina ini, agar boleh menjadi berkat bagi kami sekalian dalam pelajaran rohani ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Saudaraku, hari ini kita akan teruskan pelajaran kita tentang mengenal Roh Kudus. Hari ini adalah serial yang kelima. Saya beri subtema mengenal jenis-jenis karunia Roh Kudus. Saya harap melalui ini, saudara mulai melihat ada cukup banyak karunia Roh Kudus yang dicatat dalam Alkitab, dan pada akhir dari pelajaran ini nanti saya akan beri kesempatan saudara boleh mendapatkan bahan bagaimana mengenal karunia Roh Kudus dalam diri kita masing-masing. Dalam Alkitab ada mencatat karunia Roh Kudus ada berjumlah lebih dari 20. Namun yang secara khusus berkaitan dengan pelayanan bagi kerajaan Allah, bagi pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, ada lebih kurang 20 karunia Roh Kudus. Sebab itu malam ini kita akan belajar yang 20 ini, yang berkaitan dengan kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita untuk melayani pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan untuk mempelajari jenis-jenis karunia Roh Kudus ini. Mari kita baca firman Tuhan dalam surat Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Itu Roma 12 ayat 6 sampai 8. Selanjutnya kita akan membaca dari 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. 1 Korintus 12, 8-10. Selanjutnya kita membaca 1 Korintus 12 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin,
dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Terakhir kita membaca dari surat Efesus pasal 4 ayat 11-12. Demikian firman Tuhan. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, saudara, dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ada tertulis 20 jenis karunia Roh Kudus yang diberikan oleh Roh Kudus kepada tiap-tiap orang percaya, tiap-tiap orang Kristen, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Roh Kudus itu. Minimal setiap orang Kristen mendapat 1 karunia, gak ada yang 0. Jadi semua orang diharapkan boleh melayani pekerjaan Tuhan. Ada yang dapat 2, ada yang dapat 3, mungkin ada yang dapat 5 atau lebih. Itu tergantung kepada kehendak dari Roh Kudus. Tapi saya percaya tidak mungkin ada orang yang mendapatkan semuanya, 20 karunia atau lebih. Saudaraku, kita perlu ingat bahwa tujuan dari pemberian karunia ini adalah untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan Tuhan. Jadi bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk pamer diri, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk agenda tersembunyi dari diri sendiri. Mari kita bersama-sama belajar 20 karunia yang sudah dicatat dalam 3 bagian firman Tuhan ini. Saya rangkum sebagai berikut. Yang pertama, karunia kerasulan. Ini adalah fungsi seperti para rasul. Jadi bukan jabatan seperti para rasul. Sebab jabatan rasul itu langsung dipilih oleh Tuhan Yesus. Dan rasul itu mewakili perjanjian baru hanya ada 12. Yang satu gagal, Yudas Iskariot digantikan Matias. Matias kemudian tidak efektif. Dan Tuhan Yesus langsung memilih Rasul Paulus sebagai Rasul ke-13. Saudaraku, yang 13 orang itulah yang langsung dipilih Tuhan Yesus mendapatkan jabatan rasul, panggilan rasul dalam hidup dan pelayanan mereka. Sesudah mereka tidak ada lagi jabatan rasul. Jadi kalau hari ini ada pendeta atau siapa saja yang mentahbiskan dirinya atau menentukan dirinya atau memilih dirinya memegang jabatan rasul, itu pasti rasul palsu. Itu hanya untuk gagah-gagahan atau untuk merasa diri lebih hebat dari orang lain, untuk pamer diri. Sebab para rasul sendiri tidak pernah memilih rasul pengganti mereka. Tidak pernah mentahbiskan rasul untuk meneruskan pekerjaan Tuhan. Jadi saudaraku, kalau dari abad pertama sampai akhir abad 20, tidak perlu ada jabatan rasul. Tiba-tiba di akhir abad 20 dan abad 21, ada orang yang berani-berani mentahbiskan dirinya sebagai rasul, meneguhkan dirinya memegang jabatan rasul. Pastilah rasul yang tidak benar, yang palsu. Hati-hatilah saudara. Sebagai hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan secara full time, seharusnya semakin melayani, semakin rendah hati, bukan semakin merasa lebih hebat dan lebih tinggi dari orang lain. Cukup jelas? Lalu saudara bertanya, karunia kerasulan ini artinya apa? Saudara, karunia kerasulan di sini adalah fungsi seperti rasul. Peranan atau role seperti para rasul yang merintis gereja baru, merintis pekerjaan Tuhan, pekabaran Injil di tempat-tempat yang belum pernah dimasuki oleh Injil. Contohnya misalnya para misionari yang rela meninggalkan negara mereka, pergi ke negara ketiga, ke pedalaman, ke tempat yang sulit, yang belum pernah ada Injil masuk. Mereka masuk ke sana, mengabarkan Injil, membangun jemaat Tuhan, merintis pekerjaan Tuhan di sana. Itulah karunia kerasulan. Yang kedua, karunia bernubuat. Istilah bernubuat di sini bukanlah meramal seperti dukun atau seperti praktek-praktek nabi palsu yang coba meramal, coba melihat
kepada hal-hal masa depan. Juga bukan jabatan nabi yang bernubuat seperti nabi-nabi perjanjian lama. Sebab jabatan nabi sudah selesai. Itu adalah pada perjanjian lama yang menubuatkan nanti akan datang Mesias, yaitu Yesus Kristus, juru selamat dunia. Ketika Yesus sudah datang ke dunia dan menggenapkan keselamatan bagi semua orang percaya, jabatan nabi sudah tidak diperlukan lagi, saudara. Sudah selesai, sudah digenapkan di dalam Tuhan Yesus. Semua nubuat perjanjian lama sudah digenapkan oleh Tuhan Yesus dalam dirinya dan karyanya di dunia ini. Jadi karunia bernubuat di sini artinya apa? Artinya adalah sebuah kemampuan khusus untuk berbicara atas nama Tuhan, berbicara firman Tuhan. Itulah artinya bernubuat. Karunia bernubuat di sini bisa disebut juga dengan karunia berkhotbah menyampaikan firman Tuhan atas nama Allah. Atau karunia untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Kemampuan untuk menceritakan firman Tuhan, menjelaskan firman Tuhan kepada orang lain. Itu karunia bernubuat. Yang ketiga, karunia pemberita Injil. Nah, ini adalah karunia yang memimpin orang lain yang belum percaya agar mereka bisa mengenal Tuhan Yesus dan menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Nah, pemberitaan Injil ini bisa dilakukan secara pribadi, dilakukan secara kelompok, atau secara massal. Keempat, karunia gembala. Ini adalah sebuah kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Kudus untuk membimbing orang-orang percaya yang sudah mengenal Tuhan Yesus, supaya mereka bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan, di dalam iman, di dalam pengetahuan dan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, karunia gembala di sini bisa menunjuk kepada yang melayani secara full time di gereja sebagai gembala, sebagai pendeta, pemimpin jemaat yang menggembala, ataupun gembala yang non-formal. Orang-orang awam yang melayani orang lain untuk membimbing orang lain bertumbuh semakin dewasa di dalam Yesus Kristus. Itu karunia gembala. Yang kelima, karunia mengajar. Ini adalah sebuah karunia yang memakai prinsip Alkitab untuk mendidik orang lain. Termasuk di sini di dalamnya guru sekolah minggu, guru pemahaman Alkitab, atau guru-guru Kristen yang mendidik dan mengajar di sekolah Kristen. Ini karunia mengajar. Keenam, karunia melayani. Ini adalah sebuah kemampuan khusus dalam konteks pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi bukan pelayan seperti waiter di restoran, bukan. Karunia melayani di sini adalah dari Roh Kudus yang memampukan orang untuk suka hati, rela hati, dengan penuh cinta kasih, melayani orang lain, melayani pekerjaan Tuhan, tanpa mengharapkan balasan jasa apapun. Dengan tulus melayani, dengan tanpa pamrih. Yang ketujuh, karunia menasehati. Ini adalah karunia yang memberi bimbingan kepada orang lain. Dengan nasihat-nasihat firman Tuhan, prinsip-prinsip firman Tuhan. Tujuannya agar orang lain bisa berjalan sesuai kehendak Allah yang ada dalam firman Tuhan. Misalnya pelayanan konseling, baik secara formal ataupun non-formal. Menasihati orang lain supaya berjalan sesuai firman Tuhan. Ini karunia menasihati. 8. Karunia membagi-bagi. Ini adalah sebuah kemampuan khusus dari Roh Kudus untuk melihat kebutuhan orang lain. Lalu dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang tersebut. Biasanya adalah berupa hal-hal yang bersifat kebutuhan sehari-hari, hal-hal yang bersifat materi, ataupun bersifat keuangan finansial. Membagi-bagi untuk orang lain. 9. Karunia memberi pimpinan. Ini adalah sebuah kemampuan khusus
untuk mengkoordinasi pekerjaan atau sebuah proyek pelayanan sehingga proyek itu bisa berhasil dengan baik untuk pekerjaan Tuhan. Jadi memberi pimpinan di sini lebih bersifat yang non-formal, non-organisatoris, sebuah kemampuan khusus untuk mengkoordinasikan sebagian orang melakukan pelayanan bersama-sama. Yang ke-10, karunia kemurahan. Ini adalah kemampuan yang khusus untuk rasa simpati dan empati kepada orang lain. Khususnya orang lain yang dalam pergumulan. Dia punya perasaan yang sangat sensitif dan peka terhadap orang lain. Dan dia siap memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan bantuan konkret. Baik itu bentuk materi atau non-materi kepada orang lain yang sedang di dalam pergumulan. Yang ke-11, karunia menyembuhkan. Nah, ini adalah sebuah kemampuan khusus yang sungguh-sungguh terbeban melayani dan mendoakan orang-orang sakit dengan penuh kuasa kesembuhan yang datang dari Tuhan, baik secara jasmani maupun secara kejiwaan. Nah, saudaraku, ini tidak berarti orang yang memiliki karunia menyembuhkan ini, doanya pasti mujarab, pasti menyembuhkan, pasti sembuh. Dan orang-orang Kristen yang tidak mempunyai karunia menyembuhkan ini, kalau berdoa minta kesembuhan, pasti tidak sembuh. Bukan begitu, saudara. Sebab kesembuhan itu datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Namun, orang yang memiliki karunia menyembuhkan, biasanya dia dipakai oleh Tuhan secara spesial, secara khusus dalam situasi tertentu. Misalnya dalam komunitas non-Kristen. Melalui karunia menyembuhkan ini, dia mulai bisa mengabarkan Injil dengan lebih lancar, lebih baik, dan memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Jadi ada sebuah tujuan khusus. Karunia menyembuhkan ini diberikan, yaitu untuk meneguhkan Injil keselamatan yang diberitakan. Sehingga Injil Kristus itu bukan hanya menjadi berkat secara rohani, tetapi Injil yang menyelamatkan itu diikuti dengan kesembuhan secara fisik dan mental. Membuktikan bahwa kuasa Injil dari Tuhan itu sungguh maha besar, sungguh maha ajaib. Saya ingat salah seorang alumni kami yang sekolah di Sekolah Alkitab Saat Malang. Dia pernah bersaksi setelah lulus dia diutus ke Irian Jaya, ke Papua untuk melayani. Di pedalaman, di tempat di mana tidak ada dokter, tidak ada rumah sakit, dia melayani di sana. Mulai mengabarkan Injil, orang belum menerima Kristus. Dan dia katakan, waktu itu ada cukup banyak orang sakit. Dan entah bagaimana dia juga tidak minta, Roh Kudus memberikan dia karunia menyembuhkan. Setiap orang yang dia doakan, dia tumpangkan tangan sembuh. Dan orang-orang mulai datang mencari dia. Dan dengan karunia itu lahirnya, dia lebih mudah mengabarkan Injil. Lebih lancar prosesnya. Memperkenalkan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang menebus kita dari hukuman dosa, tapi juga yang mampu menyembuhkan sakit penyakit. Dia merintis gereja di sana, dia membuka jemaat di sana dengan karunia khusus yang diberikan Tuhan kepada dia. Nah, setelah dia selesai tugas di sana dan kemudian dikirim kembali ke Pulau Jawa, melayani di kota yang ada rumah sakit, ada dokter, ada gereja yang sudah established di sana, dia bilang karunia Roh Kudus itu yang menyembuhkan itu dicabut oleh Roh Kudus. Dia tidak punya lagi. Nah, tidak berarti dia tidak melayani, mendoakan orang-orang sakit. Ya, dia masih mendoakan orang sakit. Tuhan masih menyembuhkan orang sakit, tapi Tuhan bisa melakukan dengan berbagai macam cara. Bisa lewat dokter, lewat obat, dan lain sebagainya. Tidak harus hanya tumpang tangan dan doa. Saudara, poin saya di sini adalah bahwa Roh Kudus memberikan karunia menyembuhkan dengan kuasa yang supranatural ini pasti ada tujuan yang jelas, yaitu apa? Untuk melancarkan pekerjaan pekabaran Injil, untuk memenangkan jiwa dan kemudian kesembuhan
ilahi, kesembuhan supranatural itu meneguhkan Injil Kristus yang diberitakan itu. Sehingga banyak orang boleh mengenal Kristus dan masuk dalam warga kerajaan sorga. Cukup jelas? Selanjutnya yang nomor 12, karunia mengadakan mujizat. Nah, ini juga adalah karunia khusus untuk melakukan hal-hal yang supranatural, yang melampaui akal manusia. Mujizat-mujizat yang melampaui pengalaman dan perasaan dan pikiran manusia. Namun prinsipnya sama dengan karunia menyembuhkan tadi. Bukan untuk pamer diri, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk menunjukkan dirinya itu lebih hebat, lebih tinggi dari orang lain, tetapi murni untuk pekerjaan pekabaran Injil, memenangkan jiwa, dan mujizat meneguhkan Injil Kristus yang diberitakan itu. Jelas? Ke-13, karunia berbahasa roh atau berbahasa lidah. Ini adalah kemampuan khusus untuk berbicara bahasa asing yang ada di muka bumi ini ataupun yang tidak ada di muka bumi ini, yang tidak pernah dipelajari oleh orang tersebut dan tidak perlu dipelajari, tidak perlu lewat kursus. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membangun iman orang itu yang masih lemah biasanya, yang dalam pergumulan berat. Dan juga untuk memberitakan Injil Kristus misalnya. Contohnya di Kisah Rasul pasal 2 ketika rasul-rasul menerima bahasa roh untuk menjelaskan Injil kepada suku bangsa lain. Dan untuk membangun jemaat Tuhan sehingga menjadi lebih kuat, menjadi lebih dewasa. Jadi bukan untuk pamer diri, bukan untuk menunjukkan dirinya lebih rohani, atau membuat orang resah dan bingung. Bukan. 14. Karunia menafsirkan bahasa roh atau bahasa lidah. Nah, ini adalah sebuah kemampuan khusus untuk mengartikan, menjelaskan makna, menerjemahkan bahasa roh yang tidak dimengerti tadi. Sehingga jemaat Tuhan bisa dibangun. Dan orang-orang boleh mengerti firman Tuhan. Dan Bapa di sorga boleh dimuliakan. 15. Karunia berkata-kata dengan hikmat. Nah, ini adalah kemampuan khusus untuk menjelaskan pengetahuan firman Tuhan, untuk menjelaskan kehendak Tuhan, khususnya kepada orang-orang yang sedang mengalami pergumulan berat, mengalami pengalaman yang membingungkan, sehingga dia bertanya-tanya, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi pada diriku? Kenapa aku tidak mengerti kehendak Tuhan? Nah, orang yang punya karunia berkata-kata dengan hikmat ini bisa menjelaskan maksud Tuhan. Ke-16, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Saudaraku, ini mirip dengan yang ke-15, berkata-kata dengan hikmat. Namun karunia berkata-kata dengan pengetahuan ini adalah kemampuan khusus untuk memberikan pencerahan atau memberikan cahaya di lorong yang gelap. Artinya ketika orang bertanya-tanya soal persoalan yang rumit atau sedang jalan buntu atau tidak tahu harus memilih jalan A atau jalan B, maka orang yang punya karunia pengetahuan ini bisa melihat prinsip firman Tuhan, mendapat pencerahan dari Roh Kudus, dan kemudian menuntun orang memilih jalan yang benar, memilih kehendak Tuhan yang benar. Ke-17, karunia iman. Saudaraku, iman di sini tidak sama dengan iman mula-mula yang diberikan oleh Tuhan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tapi karunia iman di sini adalah untuk orang yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus. Untuk orang Kristen, yaitu sebuah kemampuan khusus untuk melihat tangan Tuhan yang tidak kelihatan, tetap bekerja dalam segala situasi dan kondisi, khususnya ketika orang lain tidak bisa beriman. Dia tetap yakin Tuhan bekerja dalam situasi yang sesulit apapun, segelap apapun. Tujuannya adalah supaya orang ini bisa meneguhkan iman orang lain. Membuat orang yang ragu yakin kembali kepada Tuhan. Membuat orang yang hampir terjatuh dibangunkan kembali. Membuat orang yang hampir meninggalkan Tuhan kembali lagi percaya kepada Tuhan
yang menjaga dan memelihara umatnya hingga pada kesudahannya. Inilah karunia iman. 18, karunia membedakan roh. Nah, ini adalah kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam pikiran dan hati seseorang, sehingga dia sangat sensitif dan peka untuk mendeteksi ajaran-ajaran sesat, untuk mendeteksi siasat iblis, permainan iblis yang licik dan menyesatkan, untuk mendeteksi praktek-praktek roh jahat atau okultisme, baik yang terselubung maupun yang terang-terangan, melawan Yesus Kristus dan melawan firman-Nya. 19, karunia menolong. Nah, ini adalah sebuah kemampuan khusus bagi seseorang yang dengan cepat dia turun tangan dan ingin membantu dan menolong orang lain. Orang sedemikian ringan tangan dan melakukan hal-hal yang konkret, hal yang nyata untuk meringankan beban orang lain. Atau melakukan pekerjaan Tuhan yang biasanya terbengkalai. Yang orang lain tidak mau lakukan, yang orang lain tidak mau melayani, dia mau turun tangan dan membantu dan menolong menyelesaikannya. Inilah karunia menolong. Yang ke-20, karunia memimpin. Nah, saudaraku, ini adalah kemampuan khusus untuk memimpin secara formal dalam organisasi ataupun secara administrasi, dalam pekerjaan Tuhan, dalam gereja Tuhan, dalam organisasi Kristen. Nah, karunia memimpin di sini agak berbeda dengan yang nomor 9 tadi. Karunia memberi pimpinan yang non-organisatoris, yang non-administratif. Jadi karunia memimpin di sini adalah karunia kepemimpinan yang bersifat organisatoris dan administratif. Jadi lebih formal. Nah, saudaraku, permisi tanya, dari 20 karunia Roh Kudus yang sudah kita pelajari dari 3 bagian firman Tuhan tadi, saudara punya berapa karunia? Punya 1, punya 2, punya 5? Atau saudara bingung? Atau sudah lupa apa yang dijelaskan? Karena terlalu banyak, ada 20. Apakah saudara ingin mengenali karunia Roh Kudus dalam diri saudara? Nah, kalau saudara ingin melanjutkan melakukan tes pengujian terhadap diri sendiri, melihat karunia apa yang ada di dalam diri saudara supaya lebih jelas, silakan saudara email saya, edifences@yahoo.com. Dan setelah saudara lakukan menjawab semua, saudara email saya balik, dan nanti saya akan kasih tahu karunia apa yang ada pada diri saudara. Ada 2 file yang akan saya kirim, lembaran bahan pertanyaan dan lembaran jawaban. Saudara cukup mengirimkan kembali lembaran jawaban. Saya berdoa dan berharap kiranya dengan pengenalan karunia Roh Kudus dalam diri saudara yang lebih jelas, yang lebih teliti, yang lebih akurat, saudara akan melayani pekerjaan Tuhan lebih efektif, lebih produktif untuk kemuliaan Bapa di sorga, untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk membangun jemaat Tuhan, untuk memberitakan Injil, memenangkan jiwa, sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Dan saudara pasti bisa mempertanggungjawabkan semua karunia yang sudah dititipkan kepada saudara semasih saudara ada di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk Roh Kudus yang Kau tempatkan di dalam hati kami masing-masing untuk memimpin, membimbing, dan memberi kami karunia-karunia untuk melayani. Roh Kudus, kami bersyukur sebab sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kemurahan-Mu, kami diberikan karunia untuk melayani, terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang bernilai kekal. Tolonglah kami malam hari ini bukan hanya mendengar penjelasan mengenai jenis-jenis karunia, tapi kami boleh melanjutkan untuk melakukan tes diri kami masing-masing, dan setelah mengetahuinya, kami boleh terlibat dalam pelayanan yang konkret, yang nyata untuk pekerjaan Tuhan.
Saat ini ya Tuhan, kami mau teruskan doa syafaat kami untuk mendukung saudara-saudara kami yang di dalam pergumulan, yang di dalam sakit penyakit, khususnya mereka yang ada di Indonesia. Kami terus mendoakan kakak perempuan dari Anton Warau dan suaminya, kakak ipar Anton dan juga kakak laki-lakinya yang kena COVID-19 dan sedang isolasi mandiri. Ya Tuhan, Kau sendiri yang mengasihani, menjamah, dan menyembuhkan mereka. Kami bersyukur untuk Bapak Martin Lee yang sudah membaik dan akan mengadakan tes ulang nanti pada hari Senin. Dan saat ini kami berdoa untuk anak perempuannya, Vela, yang juga positif COVID-19 dan sedang isolasi mandiri. Sudah 3 hari ini, ya Tuhan, Kau sendiri yang mengasihani, menyertai, menguatkan daya tahan tubuhnya, menjamah dengan tangan kuasa-Mu dan menyembuhkan dengan mujizat-Mu. Kami doakan untuk kudenya dari Dian, Bapak Hendro Gunawan di Denpasar, masih di rumah sakit, ya Tuhan, kasihanilah dia. Kami berdoa di sini, Roh Kudus bekerja di sana. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkanlah tangan-Mu dan curahkan mujizat-Mu, ya Tuhan. Pulihkan Bapak Hendro Gunawan. Dan kami berdoa untuk sepupunya Dian, Sandi, yang isolasi mandiri di Solo, ya Tuhan, Kau juga mengasihani, memulihkan dan menyembuhkan dia secara total. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Cilani, cicinya Lisa Hermanto. Hiburkanlah dia dan kuatkan dia Tuhan. Dia sedang sedih sebab salah satu anaknya yang masih muda, Ricky, usia 32 tahun, telah meninggal dunia karena COVID-19 ini, ya Tuhan. Ya Tuhan, curahkanlah penghiburan yang sempurna dari sorga untuk seluruh keluarga. Juga kami doakan kedua anaknya yang lain, Fania dan Yosefin, dan 3 menantunya yang juga kena COVID-19 dan masih dalam perawatan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu, jamahlah mereka Tuhan. Pulihkanlah ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kawan-kawan yang lain dan family yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, ya Tuhan. Sebagian yang telah berpulang ke rumah Bapa, Tuhan, Kau sendiri yang menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan, yang masih sakit, baik yang isolasi mandiri maupun di rumah sakit. Ya Tuhan, mohon belas kasihan-Mu. Berkatilah pasukan barisan depan, ya Tuhan, para dokter, nurse, dan para personil medik. Mereka boleh melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Lindungi mereka, jauhkan mereka juga dari semua sakit penyakit. Ya Tuhan, kasihani Indonesia. Tolonglah Bapak Jokowi dan seluruh menteri dan aparatur negara, mereka bisa melakukan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya, khususnya di dalam penanganan COVID-19 ini, juga di dalam vaksinasi nasional, boleh berjalan dengan secepatnya dan selancar mungkin. Tuhan, curahkan belas kasihan-Mu untuk Indonesia. Biar melalui bencana ini, ya Tuhan, ada banyak orang boleh disadarkan bahwa mereka membutuhkan Tuhan Yesus. Yang belum mendengarkan Injil boleh mendengar kabar baik dan diselamatkan oleh Tuhan. Berilah kebangunan rohani, kebangunan moral untuk Indonesia juga, ya Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk mereka yang juga dalam pemulihan, untuk Jane Atmojoyo. Ya Tuhan, Kau menurunkan belas kasihan-Mu, jamahan-Mu. Kalau boleh secepatnya, dalam 2 minggu ini dia boleh melepaskan tank oksigennya. Berkati juga jantungnya, ya Tuhan, yang bisa ada klot. Tuhan, pulihkan dan sembuhkan. Kuatkan iman dia, Tuhan. Di dalam menghadapi badai yang bertubi-tubi ini, dia tetap teguh. Sebab Tuhan menopang dan berjanji memelihara, memberkati, dan memulihkan dia. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk Tony Harahap, yang juga kadang masih sesak nafas dan kakinya masih lemah. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, jamah dia, tumpangkan tangan-Mu secara sempurna. Ya Tuhan, kalau Kau sudah berikan mujizat kepada dia, kami mohon Tuhan, sempurnakanlah mujizat-Mu. Kami yakin, percaya bahwa Engkau tidak tanggung-tanggung. Engkau yang memulai, Engkau akan menggenapinya. Agar dia boleh sungguh-sungguh suatu hari boleh menyaksikan kebesaran-Mu dan kemuliaan-Mu. Kami juga bersyukur untuk Arthur Palar, ya Tuhan, remaja kami yang sudah banyak membaik. Tuhan, pulihkan dia secara sempurna, berkati studinya, berkati masa depannya. Kami terus taruh di dalam tangan-Mu. Kami yakin Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja melampaui pikiran dan perasaan kami, melampaui doa kami. Engkau akan menggenapkan pekerjaan-Mu di dalam dirinya secara sempurna, ya Tuhan. Kami bersyukur untuk Wan-Wan dalam pemulihan lututnya yang juga banyak membaik.
Tuhan pulihkan secara sempurna. Tuhan juga memberkati Budi Sayogyo yang masih rutin minum obat kimo. Tuhan pulihkan kankernya. Tuhan kuatkan iman dia. Tolong dia suatu hari sungguh boleh kembali beribadah dan melayani bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati Bu Nina Panginda yang juga dalam pemulihan di kaki, di punggung, dan di tempat yang lemah. Tuhan tahu kami sehati berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tumpahkan tangan-Mu. Kuatkan dia ya Tuhan agar dia boleh terus melayani dengan efektif dan produktif untuk kerajaan Tuhan. Juga Pak Muhtar dan Evan sekeluarga dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami doakan Irma, Tuhan memberkati imun sistemnya, daya tahan tubuhnya agar dia sehat kembali. Dan kami rindu suatu hari pun dia boleh beribadah dan bersaksi untuk menceritakan kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada banyak rekan-rekan yang lain juga dalam lemah tubuh yang sakit, yang tidak kami sebutkan. Tuhan tahu satu persatu. Berkatilah mereka ya Tuhan, sembuhkanlah yang menantikan Tuhan, sebab orang yang setia menantikan Tuhan pasti tidak dikecewakan. Khususnya para senior kami, Tuhan memberkati Om Paul, beri dia kesehatan, kekuatan untuk boleh memimpin Evergreen dengan sebaik-baiknya. Melalui medsos, komunikasi dengan baik, boleh menguatkan yang lemah dan menghiburkan yang sedih. Kami terus doakan Tante Lena, Tuhan juga mengasihani dia di dalam kelemahan tubuhnya, gejala Alzheimer-nya. Tuhan Kau sendiri yang menyertai Om Paul dalam melayani dan menemani Tante Lena setiap hari dengan anugerah Tuhan untuk menjalani dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk Tante Lucy, Tante Pauline, Tante Isha, Tante Ita, Tante Merin, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly. Ya Tuhan, mereka yang hidup dalam kesendirian, kami angkat nama-nama mereka ke hadapan-Mu, ke hadirat-Mu. Tuhan, hiburkan, kuatkan mereka. Dan biarlah kalau Tuhan beri panjang umur, dan mereka tetap boleh melayani melalui doa-doa mereka. Juga Tante Janet dan Om Andi, Om Budi Pualamsa, Om Chaihi dan Ciswat, Ko Chun Hong dan Ci Eti, Ci Meling, Irene, dan semua senior-senior lainnya. Ya Tuhan, Kau sendiri yang berkati dan menyertai. Berkati anak, cucu, mantu, cicit, semuanya hidup takut akan Tuhan, hormat orang tua, dan boleh sungguh-sungguh memelihara para senior kami Tuhan. Beri mereka sukacita. Beri mereka panjang umur, boleh menikmati hari-hari bersama dengan Tuhan walaupun badai COVID belum berlalu. Tuhan, biarlah doa-doa mereka sungguh mendukung pekerjaan Tuhan di mana-mana. Kami berdoa untuk majelis, untuk aktivis dan seluruh jemaat IGNC agar semua tetap kompak, memelihara persaudaraan, hidup saling mengasihi, saling menguatkan, saling menghibur, dan boleh setia di dalam ibadah dan melayani Tuhan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Mereka yang bekerja keluar rumah setiap hari, ya Tuhan, Kau sendiri yang jaga dan lindungi, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari virus sakit penyakit, jauhkan dari tangan-tangan orang jahat, ya Tuhan, peliharalah anak-anak-Mu, agar mereka boleh dicukupkan dalam segala sesuatu, yang berkeluarga boleh memimpin keluarga yang penuh harmonis dan bahagia. Berkati para anak-anak kami, remaja kami, khususnya pada masa liburan ini, mereka boleh menggunakan waktu mereka dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Amerika. Tuhan menolong program vaksinasi yang berjalan dengan baik dan lancar. Kami bersyukur Tuhan, tolong supaya sungguh-sungguh pemulihan COVID bisa berjalan dengan sempurna. Berkati juga Presiden dan seluruh aparatur negara boleh melakukan tugas dengan takut akan Tuhan. Berilah kebangunan rohani dan kebangunan moral di Amerika ya Tuhan, khususnya kaum liberal yang sengaja melawan Tuhan, yang sengaja menentang Tuhan. Mereka boleh bertobat dan kembali kepada firman Tuhan. Berkati gereja-gereja Injili boleh bertahan, tetap memberitakan suara firman Tuhan, suara kebenaran dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Saat ini kami juga berdoa untuk pekabaran Injil Tuhan di mana-mana, di pedalaman, di negara-negara yang sulit, di negara-negara yang menentang firman Tuhan, menentang Kristus, negara-negara yang sosialis, komunis, negara Timur Tengah.
Dan berkati para misionari, hamba Tuhan yang melayani di daerah yang berbahaya. Ya Tuhan, Engkau sendiri yang lindungi nyawa mereka. Pelihara pelayanan mereka dan berkati supaya menghasilkan buah. Ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Berkati juga pekabaran Injil melalui berbagai macam media. Ya Tuhan, entahkah itu melalui radio, melalui medsos, melalui literatur, pembagian Alkitab, penginjilan lewat gereja, penginjilan pribadi, dan berbagai macam cara untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan ini ya Tuhan. Tuhan memberkati supaya 2/3 dunia yang belum menerima Kristus, mereka mendapatkan kesempatan mendengarkan Injil Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk pergumulan kami masing-masing. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap pribadi yang mengikuti acara ini secara online. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkanlah tangan-Mu, berkatilah dengan kemurahan-Mu dan kasih setia-Mu yang besar ya Tuhan. Entahkah itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah finansial, masalah teman hidup, masalah status, masalah sekolah, dan apapun yang dibawa ke hadapan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, dengarkanlah doa anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami. Sebab kami berdoa di dalam satu nama, satu-satunya pengantara kami kepada Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, dokter segala dokter, juru selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara, 2 hari lagi, hari Minggu, kita tetap ada ibadah di gereja secara live jam 11. Kalau saudara sungguh-sungguh sehat dan diberi kesempatan dan kekuatan dari Tuhan, mari datanglah beribadah bersama-sama. Kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Dan minggu ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu menaklukkan iri hati. Bagi yang tidak bisa datang ibadah pagi, bisa ibadah sore secara online pukul 6. Doakan kalau lancar pukul 5 sudah on, dan acara PRT setiap Jumat masih online. Tuhan memberkati saudara.